Malam ini kita topiknya bahas strategi investasi di tengah tren penurunan inflasi nih. Tapi aku tuh mau kenalan lebih dalam nih, lebih akrab nih sama Mas Eros. Kebetulan baru ketemu ya malam ini, Iya, kita baru kenalan nih. Iya, boleh dulu nggak, Mas? Kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih? oke. Mungkin kenalan saya pribadi ya, Mbak, ya, atau di investornya ini. Boleh Gimana? dua-duanya biar Dua-duanya ya, oke, boleh. investor tuh Baik, gimana? sebelumnya malam teman-teman sekalian, mungkin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan saya Erwas Perwita, kebetulan foundernya dari The Investor ID. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa follow saya bagi yang belum follow IG kami di Investor ID, ya, dan juga silahkan followersnya di Investor juga bisa follow IG-nya sama Sekuritas Indonesia ya. Dan mungkin untuk platform di Investor ID sendiri, kami memang fokus untuk menyediakan konten-konten yang sifatnya edukasi dan memang khusus saham ya, persahaman yang dimana saham yang kami bahas atau fokus kami ini di sisi investasi jangka panjangnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat yang namanya saham ini kan macam-macam gitu Mbak ya, macam-macam cara istilahnya cara cari cuannya ya, ada yang scalping, ada yang trading ya, trading swing, atau ada yang investasi jangka panjang. Nah, kebetulan di Investor ID ini fokusnya memang di investasi jangka panjang gitu ya, dengan tagline tumbuh dengan tenang gitu. Jadi ceritanya bagaimana bisa menumbuhkan portfolio dengan tenang gitu. Kemudian kalau background saya sendiri, saya masuk di saham sejak 2011. Sebenarnya nggak, masih terlalu muda juga ya, karena kalau saya lihat teman-teman di sini yang bahkan yang sejak tahun 2000 bahkan tahun 90-an pun itu juga sudah ada ternyata ya. Sudah banyak juga, cuman memang saya 2011, jadi kalau dibilang senior ya belum senior-senior amat sebenarnya ya, masih sekitar 10 tahunan. Tapi saya merasakan 2011 sampai sekarang itu perubahannya banyak tuh Mbak. Pertama dari buka nominal buka rekening dulu mahal ya, sekarang udah jauh lebih murah. Kemudian dulu saya merasakan satu lot itu masih 500 lembar. Kalau sekarang satu lot kan 100 lembar ya. Jadi Kelihatan udah nih. lebih benar, lebih nominal, lebih kecil lagi sehingga makin bisa dijangkau sama masyarakat gitu. Nah, seperti itu. Memang dulu saya sendiri 2011 juga trading gitu ya, masih senang trading. Kemudian akhirnya 2015 ini saya fokus istilahnya, benar-benar menemukan style nih, style yang cocok buat saya. Karena memang pada akhirnya style masing-masing ini akan berbeda ya, setelah sekian lama mungkin akan menemukan style yang cocok buat diri kita masing-masing, pastinya berbeda-beda. Nah, kebetulan saya 2015 udah confirm banget nih dengan menerapkan kaidah-kaidah value investing yang mana menurut saya ini buat saya pribadi ini sangat sangat nyaman gitu. Bahkan kita bisa lebih tenang menghadapi volatilitasnya market tiap hari, dan bisa kita tinggal market sesaat untuk melakukan rutinitas lain gitu ya, seperti kerja ngantor ataupun bisnis itu. Ya, karena memang dulu saya masih ngantor juga nih Mbak Gita, ngantor ya, ngantor pagi sampai sore, kadang untuk ngamatin chart tiap hari ini susah gitu ya, agak susah. Ya, sampai akhirnya 2018 saya resign, saya buka bisnis sendiri, dan sampai sekarang saya punya bisnis konvensional, tapi di sisi untuk investasi saham sendiri memang udah nyaman dengan prinsip-prinsip value investing itu. Nah, maka dari situ, disitulah lahir ya di Investor ID. Ya, kira-kira profil singkat saya seperti itu, Mbak Gita. Wah, keren banget nih. Tapi kalau Mas Ero sendiri sekarang lebih aktif trading atau lebih ke buy terus Mas hold untuk long investment? Ya, lebih sering buy and hold sih, Mbak Gita. Jadi memang beli, simpan, ya simpannya cukup panjang ya, cukup lama, bisa 1 tahun sampai 3 tahunan. Tapi memang panjangnya juga nggak terlalu panjang juga sih, ya rata-rata antara 1 sampai 3 tahun. Belum saya belum sampai untuk ngehold saham itu sampai 5 tahun, 10 tahun itu
belum ya, belum sampai di saya gitu. Kayaknya nggak tega gitu ya. Udah cuan 100% ya udahlah cukup lah gitu ya. Oke, Gila. keren. Iya, Tapi berarti maksudnya Mas Eros gitu nggak apa namanya hitungannya full time trader? Nggak juga berarti nggak juga. juga sih Sesekali. Mbak. Jadi selain di saham, saya juga tadi sudah saya sampaikan sekilas, saya punya bisnis konvensional, Mbak. Jadi ada bisnis yang harus saya apa namanya saya handle, yang dimana itu ya istilahnya tidak bisa saya tinggalkan juga gitu. Ya di sisi lain, ya hasil sebagian dari bisnisnya ya kita beliin saham gitu. Jadi lebih ke nabung saham kali ya, setiap bulan masukin duit ke RDN, ya udah beli simpan lagi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih. Kalaupun jual biasanya ada ini juga alasan-alasan tertentu, misalkan pengen rebalancing misalkan ya. Jadi saya juga menerapkan portfolio management di mana ada sisi rebalancing juga, di mana ketika saya pengen mungkin merampingkan portfolio atau mungkin ingin fokus di saham tertentu yang ini harganya jadi menarik, ya akhirnya saya jual, kemudian saya tambahkan ke saham tersebut gitu. Jadi acuan jualnya sih memang bukan di harga, bukan di pergerakan harga sih Mbak ya, tapi memang di sisi fundamental maupun kalau ada keperluan rebalancing itu tadi sih. Oh gitu. Hmm. Berarti lebih lebih slow berarti ya Mas ya. Maksudnya nggak Gimana Mas? yang lebih slow, maksudnya Ya, tradingnya lebih slow, jadi lebih lebih apa ya psikologinya lebih tenang gitu ya Mas ya. ya, Bahasanya gitu slow lagi. ya, betul, betul. Lebih Tapi slow, lebih santai Mbak. ya gimana Mbak? Ya, Mas? lebih lebih slow, lebih santai seperti itu. Iya, baiknya sebenarnya memang begitu ya Mas. Cuma kadang kan kita kalau ngelihat market untung di atas 10% itu udah gatel pengen jual kan ya. Iya, Iya, tapi kalau Mas Eros sendiri nih, kalau sekarang dia menurut Mas Eros kondisi market sekarang gimana Mas? Umumnya. ya, kalau pandangan saya Mbak ya, mengenai market kita pada saat ini, memang kalau kita lihat histori IHSG sejak tahun 2022 lalu kan kayaknya IHSG ini lagi bermasalah gitu kayaknya ya, susah banget nih naik. Bahkan kalau kita lihat chart IHSG sejak bulan September tahun lalu, itulah saat IHSG menembus level 7.300 Mm-mm. terakhir itu bulan September ya. Habis itu makin bulan Desember, saya masih ingat waktu itu ya banyak banyak berita, banyak disiarkan juga, kita juga melihat tidak adanya apa namanya window dressing, yang dimana justru IHSG juga lesu di akhir tahun dan sampai sekarang nih belum naik-naik. Jadi kita lihat IHSG ini mau nyentuh level 7.000 nggak jadi lagi, turun lagi seperti itu ya. Ini market yang cukup lesu, yang menurut teman-teman juga kayaknya kok susah, tapi menurut saya sebenarnya ini peluang sih, sebenarnya peluang untuk kita bisa masuk di saham-saham murah, dan istilahnya kita masih dikasih kesempatan untuk beli gitu ya. Memang market lesu ini pernah saya alami juga sekitar tahun 2015 dulu ya. 2015 kondisinya ini mirip-mirip gitu. Kalau 2000 kondisi market yang lesu karena masalah suku bunga di Amerika, itu kan mirip nih kejadian dengan seperti tahun 2015 2016, yang dimana market ini lesu sampai 1 tahun, dan setelah lesu 1 tahun ini akhirnya bullish tuh. Jadi sekitar tahun 2016 akhir kalau nggak salah ya, sampai 2018 tuh market bullish, dan itu wah enak banget tuh. Itu seneng banget, itu pastilah banyak orang yang seneng saat itu ya. Sebelum akhirnya 2018 itu ada kejadian perang dagang Amerika dan China, itu juga market lesu. 2018 baru mau bullish di 2019-nya, tiba-tiba 2020 COVID gitu kan. 2020 COVID, 2021 booming digital, tahun 2022 booming komoditas. Nah, menurut saya saat ini nanti akan ada ya istilahnya perpindahan sektor, pasti itu ada ya. Jadi saat ini memang lesu, tapi justru sekali lagi peluang untuk kita beli ini terus
terus aja beli gitu. Saya sendiri juga selalu beli terus sampai saat ini untuk menyambut bullishnya market nanti. Gitu. Dan yang kita tunggu-tunggu memang dari penurunan suku bunga ya, penurunan suku bunga itu yang kita tunggu-tunggu. Kemarin akhirnya The Fed naikin suku bunga, padahal yang kita harapkan ketika inflasinya sudah mereda ini paling nggak menahan suku bunga ya, tapi ternyata di luar prediksi suku bunga tetap naik ya, akhirnya market merespon sedikit negatif gitu. Nah itu menurut saya perkembangan market sampai saat ini. Tapi apakah seperti berita di tahun 2022 kemarin di mana banyak orang mengatakan 2023 suram? Kalau saya sendiri jawabannya tidak. Tidak. Saya optimis 2023 market akan bagus. Ya, ya. Triggernya apa? Penurunan suku bunga. Nah itu yang kita tunggu. Ya mungkin memang tidak akan terjadi dalam 1-2 bulan ini mungkin ya, mungkin, tapi saya tetap masih optimis di penghujung tahun nanti seharusnya market akan bagus. Jadi saya menyimpulkan 2023 prospeknya tetap cerah gitu. Kira-kira itu Mbak Gita. Oke. Nah, kalau pergerakan harga saham sendiri kan tadi udah kasarannya kan si Mas Eros udah cerita, sebenarnya faktornya kan juga banyak ya. Pergerakan harga saham tuh bisa mempengaruhi faktor, bisa faktor makro, bisa faktor mikro. Kalau makronya kan seperti kinerja kinerja perusahaannya, sementara faktor mikronya itu seperti kayak inflasi atau suku bunga. Kebalik ya. Mikronya yang kinerja, yang makronya itu yang masalah suku bunga dan inflasi yang kita juga nggak tahu, nggak ketebak gitu ya Mas, itu kan masalah kita gitu. Nah kan kemarin itu ada informasi kalau inflasi tahunan kita tuh bulan Juni 2023 kan tercatat sebesar 3,52% ya, terendah sejak April 2022 dan diproyeksikan akan mendorong tingkat konsumsi. Nah menurut Mas Eros, kalau penurunan inflasi ini gimana ya pengaruhnya terhadap harga saham? Inflasi Indonesia berarti itu Mbak ya? Betul, inflasi Indonesia. Oke, mungkin saya boleh cerita gambaran umumnya dulu kali Mbak ya, Mbak Gita ya. Jadi kan memang kalau kita bicara mengenai sentimen makro, ya sentimen, karena memang dulu kebetulan saya juga kerja di bank waktu saya masih ngantor ya, saya di bank dan kebetulan di divisi Treasury di mana kita benar-benar sangat mengamati makro sampai akhirnya ya ke bawah sampai sekarang. Ya, jadi walaupun saya investasinya long term, tapi tetap makro saya lihat juga itu, saya perhatikan juga. Nah, pada dasarnya pergerakan market kita secara keseluruhan global itu trigger utamanya suku bunga Amerika, Mbak. Jadi pengalaman saya dari dulu, dari saya masuk di bank, masuk di divisi Treasury khususnya ya di bank sekitar 2013 itu sampai sekarang itu saya menyimpulkan bahwa trigger market bagus atau tidak untuk market global termasuk di Indonesia itu adalah suku bunga Amerika ya, suku bunga Fed. Nah, suku bunga Fed yang naik itu akan membuat market nggak bagus ya. Kenapa? Karena ibaratnya ketika suku bunga Fed itu tinggi, termasuk seperti tahun 2022 kemarin, agresif naik, maka dana-dana atau investor-investor asing ini ya lebih baik masuk ke Amerika gitu. Kenapa? Karena yield-nya besar. Ya kan sering kan ya kita melihat pergerakan asing masuk atau keluar akhirnya mempengaruhi harga saham kita karena memang itu betul. Ya mau nggak mau walaupun porsi lokal kita itu besar tapi tetap mau nggak mau market kita dipengaruhi oleh asing gitu. Jadi asing masuk market bagus, asing keluar market kurang bagus gitu kan. Nah asing keluar kenapa? Karena suku bunga Amerika menarik. Akhirnya Amerika ini kan dianggap sebagai negara yang resikonya kecil nih. Resikonya kecil sehingga ketika suku bunga Amerika tinggi ya maka investor asing ya milihnya ke Amerika gitu. Nah, membuat market global lesu ya, semua market global lesu, kurs dolarnya menguat, kemudian yield obligasi yield obligasi juga menurun dan sebagainya kan gitu. Seperti yield obligasi naik dan sebagainya gitu kan, dan itu yang akhirnya membuat market lesu.
Nah, kemudian apa sih yang membuat Amerika ini dia menaikkan atau menurunkan suku bunga gitu. Nah, ini menyambung tema kita pada malam hari ini, Mbak, yaitu mengenai inflasi.